Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama saya Villa Dwi Anggriani. Saya dari kelas A1 Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Dr. Juliusri MP, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran materi animalia dengan mode pembelajaran Problem Based Learning. Nah, apa itu Problem Based Learning? Jadi, Problem Based Learning itu adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk mendapatkan ilmu dari analisis berbagai pengetahuan dan pengalaman belajar yang dimiliki, serta menghubungkan dengan permasalahan belajar yang diberikan oleh guru. Jadi, sintak dari PBL ini ada 5. Yang pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya, dan di sini saya juga mengharapkan saran yang membangun agar pembelajaran yang saya berikan nanti dapat bermanfaat. Oke, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi ini semangat banget ya. Pasti udah siap belajar biologi hari ini. Oke, mungkin sebelum kita belajar, jadi kita berdoa pada ketua kelas. Mohon dipimpin doanya. Eli. Oke teman-teman semua, untuk supaya pembelajaran kita pada hari ini berkah dan diberi kelancaran, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, baiklah, terima kasih kepada Edi yang telah memimpin doa. Jadi, coba kita sebelum mulai pembelajaran, ini kita lihat dulu sekeliling kita ada sampah atau enggak. Soalnya kalau kita belajar tapi masih ada sampah atau kursinya kurang bagus, itu kurang enak belajarnya. Coba dirapiin dulu. Oke. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Semuanya ya. Oke, berarti udah semangat dong belajar biologi. Siap, Bu. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah berburu binatang? Semuanya. Nah, kalau di kebun binatang kan lebih senang lihat hewan apa sih? Monyet. Monyet. Buaya, Bu. Buaya. Harimau. Banyak kan? Banyak banget jenis-jenis hewan kan di sana. Tapi sebanyak itu jenis hewan, pasti ciri-cirinya berbeda. Untuk itu, hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari vertebrata. Semua siap belajar? Siap. Oke anak-anak semuanya, coba lihat gambar yang ada di papan tulis ini. Siapakah dia? Dokter hewan. Dokter hewan. Jadi siapa yang di sini cita-citanya mau jadi dokter hewan? Saya, Bu. Ih, banyak juga ya. Oke, baiklah anak-anak, kalau misalnya kalian mau jadi dokter hewan, kalian itu harus mengetahui dan belajar dulu ciri-ciri dari hewan. Kalau kalian misalnya mau jadi dokter hewan tapi kalian nggak tahu ciri-ciri dari hewan itu gimana? Makanya di pembelajaran kali ini kalian harus tahu bagaimana sih ciri-ciri dari hewan. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang invertebrata, kali ini kita akan bahas tentang vertebrata. Tapi masih ingat nggak invertebrata itu apa? Hewan yang bertulang belakang, yang tidak bertulang belakang. Kalau invertebrata tadi adalah hewan yang tidak bertulang belakang, berarti kalau yang sekarang kita pelajari mengenai vertebrata adalah hewan yang Bertulang belakang. Oke. Jadi tujuan atau KD yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah mengelompokkan hewan ke dalam film berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksinya seperti apa. Lalu menyajikan laporan perbandingan kompleksitas lapisan tubuh hewan yang diploblastik ataupun tripoblastik, lalu simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksinya. Tujuannya itu nantinya kalian dapat mengelompokkan hewan ke dalam film berdasarkan ciri-ciri umumnya, lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksinya, yang nantinya itu akan mengaitkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, di sini Ibu akan memaparkan sedikit materi penghantar tentang vertebrata. Jadi vertebrata ini ciri-cirinya
ini tuh punya sel darah putih dan sel darah merah. Lalu kalau misalnya dibandingkan sama invertebrata, mereka ada sel darah putih sel darah merahnya enggak? Nggak ada. Nah, nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itulah dari situ jadi udah terlihat sekali perbedaan vertebrata dengan invertebrata. Lalu yang kedua itu memiliki organ viscera pada rongga tubuh. Viscera kan ada. Oke, lalu mereka memiliki sepasang ginjal. Sudah pasti vertebrata itu hewan yang mempunyai tulang belakang itu udah punya ginjal, tapi berbeda banget sama si invertebrata. Invertebrata contohnya kayak urivera yang kita pelajari minggu kemarin. Urivera itu kan bentuknya cuma berlubang-lubang gitu aja kan, kakinya nggak ada, tangannya nggak ada. Oke, selanjutnya itu dia mempunyai sepasang kelenjar gonad pada jantan dan betina. Sistem endokrinnya juga sudah berfungsi, sistem sarafnya juga sudah ada, berbeda sekali dengan invertebrata. Oke, mungkin ini materi penghantar sedikit dari Ibu. Selanjutnya kalian harus menonton video untuk nantinya mengerjakan tugas secara berkelompok. Paus adalah hewan terbesar yang saat ini masih hidup di bumi. Perhatikan ya, nanti Paus pas hidup pertanyaan yang yang lain. merupakan jenis paus terbesar bisa mencapai panjang hingga 30 meter. Sebagian besar dari kita masih sering menyebut paus dengan sebutan ikan paus. Alasannya sederhana, mereka hidup di laut bersama para ikan. Padahal paus bukan termasuk keluarga ikan. Paus adalah jenis mamalia yang hidup di laut. Kenapa paus bukan keluarga ikan? Karena paus bernafas dengan paru-paru, sedangkan keluarga ikan bernafas dengan insan. Mereka memang hidup di dalam air, tapi selalu muncul ke permukaan untuk mengambil udara. Beberapa bagian tubuh paus ditumbuhi bulu halus. Mereka berdarah panas, sementara ikan berdarah dingin. Paus menyusui anaknya, dan mereka punya jantung dengan paru-paru di dalamnya. Jika paus bukan ikan, kenapa mereka bisa hidup di dalam lautan? Oke, baiklah. Tadi setelah menonton video tadi, adakah hal baru yang kalian temukan? Ada. Apa itu? Ternyata paus itu bukan ikan. Iya, karena kalian kira paus itu apa? Ikan. Karena ikan paus hidupnya juga di laut kan. Tapi ternyata setelah nonton video ini, dia itu bukan sebangsa, bukan kelas Pisces, bukan kelas ikan, tapi dia termasuk kelas mamalia. Coba salah satu orang tadi, kenapa sih dia bisa masuk ke kelas mamalia? Ayo, kemudian bisa? Karena kan ciri-ciri mamalia yang pertama itu kan yang mempunyai kelenjar susu. Nah, bisa jadi kan paus kalau dikatakan kalau misalnya paus itu dia menyusui anaknya. Oke. Lu mau nanya sama itu siapa namanya nih? Bisa, Bu. Nisa? Bisa. Nisa. Benar nggak yang dibilang sama Sofi tadi? Benar. Benar kan? Jadi mamalia, kenapa si ikan tadi bisa masuk ke kelas mamalia? Karena dia menyusui anaknya. Sudah pasti ciri khusus dari mamalia dia itu punya kelenjar susu. Sudah gitu dia berbeda dengan ikan. Kalau ikan tadi dia bernafas dengan insan, kalau si paus tadi dengan paru-paru. Dia juga punya bulu-bulu, sedangkan ikan dia bersisik. Oke, kita. Oke, baiklah, dari video tadi sudah nampak dong gambaran kalian tentang hewan vertebrata? Sudah kan? Nah, untuk itu, untuk lebih memantapkan lagi tentang ciri-ciri dari hewan vertebrata, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Dimulai dari yang ada sebelah sini, berhitung ya, dari 1, 2, 3, 1, lanjut seterusnya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Oke, jadi yang kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, dan yang kelompok 3 bisa di sebelah sananya. Oke, kita bergerak sekarang.
Jadi LKPD itu kan dikerjakan lewat handphone kalian masing-masing. Secara kelompok nanti kalian akan mendiskusikan bagaimana organ pernafasannya, cara berkembang biaknya, bentuk struktur badannya, dan habitatnya itu bagaimana. Jadi vertebrata tadi adalah mamalia, reptilia, amfibi, aves, dan ischias. Jadi kalian harus mencari tahu ciri-ciri dari masing-masing kelas tersebut. Oke, silakan diskusikan bersama teman sekelompoknya dengan tertib. Oke, teman-teman, selamat bekerja. Kerjakan dengan baik ya. Itu tadi ini apa? Tesnya apa ya? Bener nggak? Ini bener nggak cara menjawabnya ini? Oh iya. Kan? Jangan ada celah. Oke? Kelompok ini aman? Sejauh ini aman sih, Bu. Kan? Yang di sini aman? Anak-anak? Aman, Bu. Nah, gimana anak? Udah selesai kerja kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah siap tampil? Sudah. Kelompok siapa yang mau tampil? Satu deh, satu dulu ya. Oke, kelompok satu tampil dulu. Masing-masing perwakilan kelompok aja yang maju ya. Siapa yang mau maju dari kelompok satu? Edi. Ya, Edi. Jelasin ini LKPD kelompok satu ya yang udah dikerjain. Kita lihat apakah ada yang salah atau yang benar. Ini kita kasih dia jadi. Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Setelah berdiskusi, mungkin ini hasil diskusi kami di kelompok 1. Yang pertama kita membahas tentang mamalia, di mana organ pernapasannya itu berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama untuk organ pernapasan, untuk mamalia ada paru-paru. Untuk sel berkembang biak itu dengan melahirkan anak. Liputan badan atau tutupan badan itu berbulu halus, habitatnya darat. Untuk reptilia, organ pernapasannya paru-paru, cara berkembang biaknya bertelur, liputan badannya bersisik atau berkulit keras, dan habitatnya itu ada di darat dan ada di air. Untuk amfibi, organ pernapasannya dengan paru-paru dan kulit lembab, cara perkembang biakannya bertelur. Boleh di-scroll ke untuk liputan badannya atau kulitnya itu berkulit lembab dan habitatnya ada di darat dan di air. Untuk burung organ pernapasannya itu ada paru-paru, cara berkembang biaknya bertelur, struktur kulitnya atau tutupan badannya itu berbulu pelepah dan habitatnya ada di darat. Dan terakhir ada pisces atau ikan, organ pernapasannya dengan insang, cara perkembang biakannya bertelur, tutupan badannya bersisik dan habitatnya ada di air. Mungkin sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Oke, ini tadi presentasi dari kelompok 1. Ada nggak perbedaan dari kelompok lain? Ada, Bu. Ada. Oke, kita lihat nanti. Sekarang kelompok 2 yang tampil ya. Untuk kelompok 1 silakan kembali. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, kelompok 2 perwakilannya siapa yang mau tampil? Indah, Bu. Oke, Indah silakan. Nah, kami perhatikan ya kelompok lain, kelompok 2 akan mempresentasikan hasilnya yang katanya berbeda dengan kelompok 1. Ayo. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil analisis kami mengenai LKPD-nya. Yang pertama itu ada kelas mamalia, organ pernapasan itu paru, cara berkembang itu melahirkan anak, kemudian tutupan badan itu berbulu halus serta habitatnya itu ada di darat. Yang kedua ada reptilia, itu dia bernafas atau organ pernapasannya itu dengan paru-paru dan kulit lembab. Selanjutnya ada cara berkembang biak itu bertelur, kemudian tutupan badannya itu bersisik atau berkulit, dan habitatnya itu ada di darat dan di air. Kemudian ada kelas amfibia, itu organ pernapasannya itu ada paru-paru dan kulit lembab. Untuk berkembang biaknya itu ada bertelur, kemudian dia ditutupi oleh
berkulit yang lembab serta habitatnya itu ada darah dan air. Selanjutnya ada kelas burung, itu bernafasnya dengan paru-paru, berkembang biaknya dengan bertelur, dan tutupan badan itu adalah bulu halus serta habitatnya itu ada di darat. Selanjutnya ada ikan, itu bernafasnya dengan insang, kemudian berkembang biaknya dengan bertelur, kulitnya dengan bersisik, serta habitatnya itu ada di air. Jadi terdapat perbedaan dari kami dengan kelompok 1, yaitu pada kelas reptilia itu kami menemukan bahwa dia itu bernafas dengan paru-paru dan kulit lembab, dan pada burung itu pada tutupan badannya itu berbulu halus dan bukan berbulu pelepah. Oke, baiklah. Terima kasih kepada kelompok 2. Sudah ada perbedaan ya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau kelompok 3 gimana nih? Ada perbedaan juga enggak? Ada juga. Oke. Kita tampilin dulu presentasi dari kelompok 3. Siapa menjadi perwakilan? Oke, kelompok 2 boleh beragam. Terima kasih ya. Anak-anak perhatiin ya, ini kelompok 3 mau presentasi. Silakan. Baik, teman-teman, melanjutkan dari presentasi kita. Untuk kelas hewan dari mamalia, kelompok kami untuk organ pernafasannya itu ada paru-paru, kemudian untuk cara perkembangbiakannya dengan melahirkan, kemudian tutupan badannya itu berbulu halus dan habitatnya itu di darat. Kemudian untuk reptilia, organ pernafasannya itu bersisik atau berkulit. Untuk cara membiaknya itu dengan bertelur, tutupan badannya bersisik atau berkulit keras, berkulit lembab, kemudian habitatnya itu di darat. Selanjutnya pada kelas amfibi, organ pernafasannya yaitu paru dan kulit lembab. Kemudian untuk cara perkembangbiakannya itu dengan bertelur, kemudian ditutupi dengan kulit yang lembab. Untuk habitatnya itu di darat dan di air. Nah, kemudian untuk kelas burung itu bernafas dengan paru-paru, kemudian berkembang biak dengan bertelur. Selanjutnya itu dari kelas burung, untuk organ pernafasannya itu paru-paru, kemudian berkembang biak dengan bertelur. Untuk tutupan badannya itu berbulu pelepah, dan untuk habitatnya itu di darat. Selanjutnya kelas dari ikan, bernafas menggunakan insang, kemudian cara perkembangbiakannya itu dengan bertelur. Untuk tutupan badannya itu bersisik dan habitatnya itu di air. Jadi perbedaan hasil kerja kelompok kami itu pada reptil habitatnya itu di darat. Oke. Setiap kelompok kita ada perbedaan ya, tapi nanti kita analisis kembali siapakah yang benar. Oke? Silakan kelompok 3 kembali. Ya anak-anak, jadi kalian penasaran gak sama nilai hasil diskusi kalian? Penasaran dong. Nah, di sini ibu mau nilai untuk kelompok 1 itu 100. Yeay! Kenapa bisa 100? Karena LKPD yang mereka kerjakan, yang kelompok mereka kerjakan itu ciri-cirinya semuanya itu benar. Kalau di kelompok 2 itu dapat nilai 90. Ada yang tahu nggak kenapa kelompok 2 bisa 90? Tadi ada 2 yang salah loh. Gimana? Berbulu pelepah. Kulitnya Yang di reptil tadi dia kelompok 2 itu bilang kulitnya itu lembab. Dan untuk burung itu dia berbulu halus. Itu kurang tepat ya kelompok 2. Kalau yang benar itu reptil itu dia bagaimana kulitnya? Bersisik dan berkulit keras. Benar kan? Kalau nah, jadi dari hasil presentasi kelompok 2 tadi ada 2 kesalahan. Oke, nanti kedepannya diperbaiki lagi kelompok 2 ya. Oke, lanjut ke nilai kelompok 3 itu 95. Oke, tepuk tangan dong. Kenapa? Ada yang tahu kesalahan kelompok 3 di mana? Hidupnya si reptilia. Nah, hidupnya di mana reptilia? Seharusnya Di darat dan air. di darat dan air. Contoh yang hidup di air kapan apa kalau reptilia? Ular. Nah, ular. Jangan lupa
Ular bisa hidup di air, ada di air, ada di darat. Buaya juga kan? Ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu akan melaksanakan kuis. Oke? Kuis ini mudah banget, cuma 3 soal aja. Yang bisa menjawab dapat nilai tambahan. Oke? Siap ya semuanya? Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Soal yang pertama, mengapa paus termasuk ke dalam kelas mamalia? Siapa yang bisa lihat? Ayo, dari sini dulu. Memiliki kelenjar susu, Bu. Oke, kita lihat memiliki kelenjar susu. Apakah benar? 3, 2, 1. Iya. Oke, lanjut. Rebutan loh. Hewan yang melata termasuk ke dalam kelas itu dulu reptilia. Reptilia. Oke, kita lihat reptilia benar atau tidak. Iya. Soal yang terakhir, Aves berkembang biak dengan cara coba lagi, coba ulang tadi. Indah. Ya Indah. Bertelur. Kita lihat bertelur benar atau tidak? Iya benar. Oke. Untuk pertemuan sekarang, pertemuan kita tadi 3 aja dulu, 3 kuis dulu. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan tingkatkan lagi soal kuisnya supaya kalian bisa dapat nilai yang tambahan lebih banyak lagi. Oke, tepuk tangan dong buat yang bisa jawab. Karena bentar lagi waktunya sudah mau habis, jadi sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu sama kalian semua. Semuanya tutup dulu dong bukunya. Tutup handphonenya dulu. Dari pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, kerja kelompok juga sudah, kuis juga sudah. Ibu mau bertanya sama Ebi. Ebi, ciri-ciri khusus dari mamalia itu apa? Memiliki kelenjar susu. Memiliki kelenjar susu. Ada pendapat yang lain? Ya, Sofi apa? Melahirkan anak. Berkembang biaknya dengan cara melahirkan anak. Ada yang lain? Ya. Berdasarkan yang baru-baru. Berakhirnya paru-paru. Jadi kita mau jawab Tutupan kulitnya sama bulu. berbulu halus ya. Oke. Ibu tanya sama ibu ini, benar nggak jawaban yang diberikan sama teman-teman yang tadi? Benar. Oke, benar ya. Mamalia yang telah kita pelajari tadi, ciri-cirinya itu tuh pasti punya kelenjar susu, sudah pasti kelenjar susu. Kita juga sebenarnya kalau dimasukkan ke kelas animalia, kita tuh masuk ke dalam apa? Karena kita punya kelenjar susu, sudah langsung punya. Tapi kita kalau kita masuk homo ya, homo sapien ya. Iya, kalau di mamalia kita nama latin kita apa? Homo sapien. Oke, pintar anak-anak ibu. Lanjut lagi, ibu mau tanya sama anak ibu yang paling belakang. Oke, ibu mau tanya ciri-ciri dari Aves apa? Bertelur. Ada lagi pendapat yang lain? Siapa lagi? Ya. Selama duluan. Bernapas dengan paru-paru. Dengan paru-paru. Lagi Sofi? Memiliki udara. Lagi? Menyesal itu karena. Oke. Anak ibu yang paling belakang yang sedang melamun, apakah benar tadi jawaban yang diberikan teman-temannya? Benar. Oke. Keren. Semuanya pinter-pinter anak ibu, berarti sudah paham semua ya tentang ciri-ciri dari vertebrata. Paham, Bu. Oke, tugasnya untuk minggu depan kita akan melakukan praktikum sederhana. Jadi setiap kelompok yang telah ibu bagi tadi akan membawa masing-masingnya 1 ikan, 1 cicak, dan 1 mencit. Ada paham semuanya anak? Paham kan? Jadi jangan lupa minggu depan bawa bahannya supaya kita bisa melihat morfologi dari hewan yang telah kalian bawa. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Cukup? Oke, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk kontribusi dari anak-anak ibu semuanya yang telah menjawab kuis. Semoga nanti di minggu depan bisa menjawab kuis lebih baik lagi, lebih rebutan lagi, lebih bersemangat lagi dalam belajar.